Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, selamat sore para teman-teman sekalian, para kawan-kawan dan juga para penonton yang pada sore hari ini telah menunggu untuk jadwal berbuka puasa. Pertama-tama saya ucapkan selamat telah memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Patutnya kita sebagai umat muslim yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan atau bertemu dengan bulan ibadah ini, bulan Ramadan ini, kita patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita sebagai hambanya untuk tak bosan-bosannya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu apa? Dengan cara memanfaatkan nikmatnya sebaik-baiknya guna untuk memperdekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada sore hari ini saya, Fadil Muhammad, diberikan amanah oleh pondok saya untuk menyampaikan ilmu tentang menjaga lisan kita dan hati di bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan kita tentunya melakukan suatu ibadah, yaitu ibadah puasa, yang dimana kita menahan lapar dan kita menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar, yaitu mungkin dari waktu sahur hingga waktu berbuka tiba. Nah, tapi teman-teman, sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa kita. Contohnya apa? Contohnya seperti hawa nafsu, kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Jangan kita rusak dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, seperti yang katakan tadi, kita akan membahas soal lisan. Apa itu lisan? Nah, lisan adalah bahasa Arabnya itu bahasa Arab lisan. Itu adalah lidah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu perkataan. Bagaimana cara kita untuk menjaga perkataan ini? Lah, kok kita bahas tentang lisan ini? Kok kita bahas tentang perkataan? Emang apa pentingnya? Nah, asal teman-teman tahu bahwasannya lisan itu ada hubungannya dengan kualitas iman seseorang. Nah, seperti yang ketahui, pada saat bulan Ramadan ini pasti kita gencar-gencarnya atau mulai untuk meningkatkan kualitas iman kita. Nah, terus hubungannya dengan lisan apa? Iman dan lisan. Nah, seperti dengan sabda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Allah, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, di sini. Jadi di bulan Ramadan ini kita ingin meningkatkan iman kita, maka kita harus melakukan apa yang Nabi sabdakan ini, yaitu berkatalah baik. Nah, jadi dalam berbicara itu juga ada seninya kawan-kawan. Tidak kita asal bicara. Nah, tapi kalau kita tidak bisa berbicara baik, nah lebih baik Anda diam. Karena kenapa? Pernah dengar soal pepatah tentang diam itu adalah emas. Nah, kadang diam bisa menjadi penyelamat kita. Nah, karena lisan ini dampaknya sangat luar biasa. Kita bisa menyakiti orang lain, yang dimana dampaknya itu lebih parah daripada kita menggunakan tangan ini. Kalau orang kita pukul, mungkin lebamnya atau lukanya hanya berdampak ya 1-2 hari. Mungkin bekasnya akan hilang 1-2 minggu kemudian. Tapi kalau lisan sudah menyerang fisik seseorang, sudah menyerang seseorang, itu kenanya di hati. Ketika hati sudah sakit hati, itu sembuhnya susah. Seperti yang kita tahu, kalau kita dibikin sakit hati oleh seseorang, nah pastinya move on-nya susah. Terus sembuhnya susah. Nah, hati-hati. Dan juga
ketika orang sakit hati gara-gara perkataan kita, maka orang itu bisa menuntut kita di hari kiamat nanti. Nah, hati-hati. Nanti pada hari kiamat kita akan dipertemukan dengan orang yang pernah kita sakiti. Dan dia akan mengadu kepada Allah. Mungkin hari ini dia diam. Tapi hati-hati. Di hari kiamat nanti dia tahu bahwa hari penghakiman itu ada. Mungkin dia sekarang diam. Dan kita merasa aman. Tapi stop dulu. Jangan merasa aman. Ketika kita menyerang seseorang, hati-hati. Kalau dia sakit hati, dia melapor kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Adil. Nah, makanya Rasul bilang, "Falyakul khairan." Kamu katakan yang baik saja. Nah, sekiranya contohnya apa? Ketika kita bermain Mobile Legends seumpama, kita bermain game. Ketika kalah, kita jangan menyalahkan orang. Seumpama kita dapat teman yang dark system, kita dapat teman yang tidak pintar main dalam game tersebut, kita caci maki. Mulai dari keluarga, harta, tahta, kita hina semua. Sehingga satu kebun binatang keluar semua. Ujungnya apa? Orang sakit hati. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, main game itu sebenarnya boleh, tapi jangan kita campurkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bermain game, kita gunakan bahasa yang bagus. Nah, dan juga kok lisan, ternyata lisan sangat berbahaya. Tapi jangan dulu. Yang kita bahas lisan itu bukan itu doang. Lisan ini bukan cuma bisa mencela orang lain, tapi juga bisa berbohong. Hati-hati, lisan ini bisa berbohong dan juga bisa membuat fitnah. Dan di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, jika ada seorang hamba, seorang umatku yang berbohong, maka Allah itu tidak berkebutuhan dengan puasanya. Nah, jadi marilah kita jaga lisan kita katakan yang baik. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, kita diam. Nah, itu yang dari saya. Jadi hari ini, untuk sore hari ini, kita buat peningkatan baru. Saya tantang kalian untuk jaga lisan Anda. Kita mulai dari hari ini, detik ini, menit ini. Oke? Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin dari saya banyak kurangnya. Maklum saya masih belajar. Jika ada kurangnya, ada yang salah, silakan dijawab di komentari, di kolom komentar. Saya siap untuk mengintrospeksi diri saya sendiri. Sesungguhnya saya senang atas koreksi kalian. Saya tutup dengan ucapan nun. Walakolami wa ma'ayasturun. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.